Hi everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today we're going to discuss about the 4 questions that I have given to you last week. And then the discussion will be given in around 10 minutes. So check it out. Okay, number 1. All blah 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 will be considered if submitted by the deadline. Di sini kita harus pegang dulu salah satu kunci dasar dalam menjawab pertanyaan fill in the blanks. Yang pertama adalah mencari tahu atau memastikan bahwa sentence tersebut mempunyai satu subjek dan satu verb. Dalam hal ini, all blah 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 adalah subjek dan will be considered adalah verb atau kata kerja. Nah, di sini kita harus cari tahu subjek apa yang memungkinkan untuk melengkapi all, ya. Jadi subjek apa yang sekiranya dia bisa hadir atau terletak setelah all. Nah, all di sini adalah salah satu determiner. Nah, determiner should be followed by noun, harus diikuti oleh kata benda. Dan satu lagi, kunci tadi bahwa sentence harus memiliki setidaknya satu subjek dan satu verb. Kita tinggal mencari opsi mana yang kelas katanya adalah kata benda. Oke, dan dari keempat pilihan tersebut, jawaban proposals itu yang paling tepat. Karena dia sesuai dengan konteks dan posisinya pun atau kelas katanya pun adalah kata benda. Okay, nomor 2. The critic complained that the movie was full of blah 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 and was unwatchable. Di sini kita harus pakai the first technique, yaitu identifying which one is the subject and which one is the verb. Dalam sentence ini, the subject adalah the critic dan verbnya adalah complained. Jadi untuk teknik pertama sudah aman. Sentence ini sudah ada subject dan sudah ada verb. Next, kita ke teknik yang kedua. Kita harus identifying which follows the blanks and which precedes the blanks. Jadi kita harus cari tahu apa yang mendahului blanks atau titik-titik dan apa yang mengikutinya. Di sini yang mendahului adalah of dan yang mengikuti adalah and. Of adalah salah satu preposition dalam bahasa Inggris, sedangkan and adalah penghubung atau conjunction gitu. Itu yang teknik yang kedua. Nah, setelah kita tahu bahwa of adalah preposition, catatan yang selanjutnya adalah tentang object of preposition. Oke, di sini object of preposition adalah sesuatu, ya, yang hadir setelah preposisi dan harus dalam bentuk kata benda, ya, harus dalam bentuk kata benda. Di sini blanks yang tadi didahului oleh of, betul ya, comes after preposition, dan dia harus berbentuk kata benda. Itu yang harus kita ingat-ingat. Jadi nanti kita harus cari kata bendanya. Nah, misalnya ada pertanyaan, apa saja sih sebetulnya preposition ini? Ada banyak banget preposition, dan beberapa diantaranya ada in, on, after, with, of, at, to, dan for. Oke, di sini konteksnya adalah preposition, gitu. Kemudian tadi kita sudah tahu bahwa kita harus cari kata benda. Kenapa harus cari kata benda? Karena blanks-nya terletak setelah preposisi. Nah, di sini kita punya catatan lagi yang lainnya untuk memastikan bahwa dia memang harus kata benda, begitu ya. Yaitu ada kombinasi antara adjective dengan preposition. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya word order, gitu. Jadi susunan kata. Yang kita pelajari dari nomor ini adalah kata sifat yang diikuti oleh preposisi. Contohnya ada full of. Jadi ketika kita pakai kata full, belakangnya harus pakai of, gitu. Proud of. Contohnya, I'm proud of you. Nah, jadi harus proud of you, gitu. Jadi, aku bangga denganmu itu bukan proud with you, tapi proud of you.
Itu sudah menjadi ketentuan yang dasar gitu, jadi tidak bisa diubah. Good at, I'm good at singing, for example. Terrible at, excited about, worried about, famous for, responsible for. Dan semuanya ini harus diikuti oleh kata benda gitu. Nah, jadi setelah kita tahu beberapa teknik tadi, ada catatannya juga. Kita kembali ke soal. The critic complained that the movie was full of blah blah blah. Ingat, tadi kita harus cari kata benda. Dari kesekian opsi yang ada, A, B, C, D, yang merupakan kata benda adalah yang B, violence. So the answer is B. Oke, untuk nomor 3, we received good blah 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 from the consultant we hired last month and would recommend him. Oke, langsung kita terapkan teknik pertama, yaitu identifying the subject and the verb from the sentence. The subject is we, ya, we sebagai pelakunya, and the verb is received sebagai verbnya. Oke, jadi teknik pertama kita sudah tahu the subject and the verb from the sentence. Teknik yang kedua, we have to identify what precedes the blanks and what follows the blanks. Yang mendahului adalah good. Good artinya baik dan merupakan kata sifat. Lalu diikuti oleh from, ya. Nah, di sini kita punya kunci tersebut, ya. Sudah ada subject dan verb, dan yang mendahului adalah adjective. Nah, seperti yang kita tahu, ada word order dalam bahasa Inggris. Adjective modifies noun. Maksudnya modifies adalah adjective ini, kata sifat, itu nanti tugasnya menerangkan kata benda. Oke, menerangkan kata benda. Jadi karena dia menerangkan, berarti kata sifat ini terletak sebelum kata benda. Oke, di situ grammar rules-nya seperti itu. Nah, untuk vocabulary-nya, advice using C itu artinya saran, kata benda, dan advice menyarankan, itu yang verb. Jadi hanya terpaut satu huruf, namun artinya beda dan kelas katanya pun beda. Satunya kata benda, satunya kata kerja. Gitu ya. Next, untuk membentuk itu tadi noun phrase, kita bisa menggabungkan menggabungkan adjective dan juga kata benda. Gitu. Seperti catatan tadi, kata sifat menerangkan kata benda, or adjective modifies the noun. Contohnya, wise man. Jadi lelaki yang bijaksana gitu, oke. Mau pakai artikel juga bisa, a wise man for example. Ada juga good girl, berarti anak perempuan atau woman yang baik. And then easy task, ya. Kemudian nice photo, and then scary movie. Nah, semuanya di situ yang saya sebutkan, kata pertamanya itu adalah kata sifat, dan kata yang kedua itu adalah kata benda, ya. High tower, high kata sifat, tower kata benda. Friendly crew, colorful book, modern town. Nah, itu adalah contoh dari adjective yang memodifies noun. Nah, kembali lagi ke soal. Di situ good adalah adjective dan blanks-nya itu harus diikuti oleh, berarti dari catatan tadi harus diikuti oleh kata benda. Oke, sesuai konteksnya, maka jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, untuk yang nomor terakhir, nomor 4, the Red Cross would like to thank its regular donors for all their blah blah blah. Di situ the subject is the Red Cross and the verb is would like to thank. Nah, di sini kita sudah identifying the subject and also the verb. And after that, we have to identify what precedes the blanks. Di sini hanya precedes atau yang mendahului blanks karena dia memang merupakan kata terakhir dalam sentence tersebut. Dari blanks tersebut kita menemukan bahwa yang mendahului adalah their.
Ingat di materi pronouns bahwa they termasuk possessive adjective. Jadi dia harus diikuti oleh noun gitu ya. Harus diikuti oleh noun atau kata benda. Dari sini kita bisa tahu bahwa kemungkinan dari keempat pilihan tersebut yang mungkin menjadi jawaban adalah yang B maupun yang C. Kenapa? Karena yang A dan D itu adalah kata kerja gitu. Jadi antara B dan C sesuai dengan konteks kalimat, maka jawaban yang tepat adalah yang C, contributions gitu. So the answer for number 4 is C. Nah, dari keempat questions tersebut, ada 2 poin catatan yang harus kita pegang saat mengerjakan. Yang pertama, please identify the subject and the verb in the very first time. Jadi pertama kali harus dilakukan itu. Yang kedua, identify what precedes and what follows the blank. Jadi kita harus tahu apa yang mendahului dan apa yang mengikuti titik-titik tersebut. Gunanya agar kita tahu sebenarnya kata apa yang pas untuk mengisi blanks tersebut. Oke, itu saja untuk kali ini. Thank you so much for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.